Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, kerangka penulisan teks di atas adalah... Nah, kita lihat dari teksnya terlebih dahulu. Di sini ada 8 kalimat yang tersusun menjadi sebuah teks dan dibagi ke dalam 3 paragraf. Untuk itu, kita perlu mencari masing-masing kalimat utama di dalam teks tersebut. Di sini kalimat utamanya ada pada kalimat pertama di teks yang ada paragraf pertama. Lalu di teks berikutnya di paragraf kedua, di kalimat ketiga itu menjadi kalimat utamanya. Dan terakhir kalimat ketujuh di paragraf ketiga adalah kalimat utamanya. Jadi kalau kita lihat, kalimat pertama membahas mengenai definisi atau pengertian RTH. Lalu kalimat ketiga membahas mengenai klasifikasi atau macam-macam RTH. Lalu di kalimat ke-6 di sini ada pembahasan mengenai pelaku RTH. Jadi di paragraf kedua selain klasifikasi RTH ada juga pelaku yang terlibat dalam RTH. Dan di kalimat ketujuh membahas mengenai program RTH. Jadi kerangkanya adalah pengertian RTH menurut undang-undang, yaitu ruang terbuka hijau adalah, ini pasti merupakan sebuah definisi yang mengacu kepada undang-undang. Lalu macam-macam RTH atau klasifikasi RTH yang mencakup taman bermain, konservasi alamiah, kebun, dan juga pelaku yang terlibat di dalam RTH, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan terakhir program yang terkait dengan RTH, yaitu P2KH, dan juga di sini P2KH merupakan inovasi dari program berbasis komunitas. Jadi kerangkanya dimulai dari pengertian, lalu macam-macam atau klasifikasi RTH, pelaku yang terlibat pada RTH, dan program RTH. Ya. Di sini kita mulai dari pengertian. Ya, jadi pilihan jawaban yang A dan yang E mendekati kebenaran. Ya, tetapi di sini ada tambahan di pilihan jawaban yang A, yaitu pengertian RTH menurut ahli. Ya, padahal di dalam teks ya, RTH itu menurut undang-undang saja. Lalu ada pelaku yang terlibat di dalam RTH, dan terakhir program pengembangannya. Makanya yang paling tepat adalah yang E. Meskipun di pilihan jawaban yang E tidak ada penjelasan detail mengenai RTH, khususnya mengenai klasifikasi ataupun macam-macam dari RTH. Tetapi itu sudah ada pelaku pengelolaan RTH. Ya, sementara di pilihan jawaban yang lain tidak menjelaskan pelaku pengelolaan RTH dan hanya fokus pada penjelasan RTH-nya saja. Dan ditutup dengan program pengembangan RTH. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan di soal yang kedua. Soalnya adalah, inti pada paragraf 3 teks di atas adalah
Nah, di soal ini kita diminta untuk fokus pada inti khususnya di paragraf ketiga. Sehingga kita hanya membaca paragraf ketiga saja. Kalau kita lihat di dalam teks, di dalam kalimat ketujuh pada paragraf ketiga, ini merupakan paragraf ketiga, membahas mengenai program P2KH, yaitu program pengembangan kota hijau dengan definisinya berupa langkah nyata pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan iklim. Nah, intinya ternyata setelah dijelaskan di kalimat ketujuh ada pada kalimat ke-8, yaitu inovasi program RTH berbasis komunitas. Jadi P2KH itu adalah inovasi program yang berbasis komunitas. Ya. Jadi tadi P2KH itu merupakan program, tetapi secara praktik itu merupakan sebuah inovasi berbasis komunitas. Maka dari itu, inti dari paragraf ketiga, ya, bukan hanya sebatas program pengembangan RTH, tetapi merupakan inovasi program RTH yang ada pada kalimat ke-8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, inovasi program RTH berbasis komunitas. Sementara program pengembangan RTH, Undang-Undang Penataan Ruang, langkah nyata pemerintah mengenai RTH dan pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan iklim itu merupakan sesuatu yang sifatnya umum. Sementara yang kita cari adalah sesuatu yang sifatnya khusus karena adalah inti. Berarti harus spesifik dan khusus. Jadi, Sobat Bima ingat-ingat, kalau yang ditanyakan sebuah inti berarti cari yang spesifik dan khusus. Bukan lagi sesuatu yang sifatnya umum. Oke, jadi P2KH di sini adalah inovasi program RTH berbasis komunitas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasannya di soal yang ketiga. Soalnya adalah bentukan kata yang tidak tepat pada paragraf tersebut adalah apabila ditanyakan soal seperti ini, berarti kita diminta untuk mencari bentuk kata yang tidak baku. Artinya, terdapat kesalahan. Khususnya kesalahan penulisan. Nah, bagaimana cara kita bisa mencari kata yang tidak baku tersebut? Nah, caranya adalah dengan melihat keseluruhan isi teks. Memanfaatkan proses membaca cepat. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Yang pertama ada kata mengelompok. Kita perlu mencari kata mengelompok. Ya. Di sini ternyata kita lihat ada di kalimat yang pertama. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Itu adalah kata mengelompok pada kalimat yang pertama.
Lalu yang berikutnya, lokasinya. Kita perlu membaca secara cepat lagi untuk mencari kata lokasinya. Kita lihat di kalimat kedua, hal ini meningkatkan kadar oksigen bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ya, tidak ada kata lokasinya. Macam-macam RTH menurut Galion meliputi ruang bagi taman bermain yang aktif untuk anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. RTH mencakup konservasi alamiah baik di dalam maupun di luar kota. Konservasi ini dapat berbentuk jalur hijau, kebun binatang, dan kebun botani. Kebun yang tersedia berfungsi untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota. Apabila lokasinya sesuai, akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin. Ada di kalimat kelima. Lalu yang berikutnya, membentuk. Ya, kita lihat di kalimat ke-6. Pelaku pengelolaan RTH menurut Sugandi meliputi pemerintah, mengadakan pembangunan, swasta sebagai pelaku ekonomi tidak berkewajiban melaksanakan RTH, masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan, dan media sebagai membentuk opini publik dan pengawas. Oke. Di sini ada kata membentuk pada kalimat ke-6. Lalu yang berikutnya, pengawas. Ya, ada di kalimat ke-6 juga. Lalu yang berikutnya, luasan. Dalam pengembangan RTH terdapat program P2KH. Program pengembangan kota hijau, yakni langkah nyata pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten dalam memenuhi ketetapan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan dan perubahan iklim. P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas. Jadi ada di kalimat ke-7. Sehingga persebarannya mengelompok ada di kalimat yang pertama. Lalu lokasinya ada di kalimat ke-5. Membentuk dan pengawas ada di kalimat ke-6. Dan kalau kita lihat terakhir luasan itu ada di kalimat ke-7. Dalam konteks ini kita telaah satu persatu. Kata mengelompok, ya, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok. Jadi memanjang dan mengelompok. Dalam konteks ini sudah sesuai. Ya, bukan mengelompokkan, karena di sini berusaha untuk menjelaskan ruang terbuka hijau itu apa. Ruang terbuka hijau itu adalah area memanjang dan mengelompok yang bersifat terbuka. Jadi sudah tepat penggunaannya. Lalu yang berikutnya, kata lokasinya. Kebun yang tersedia berfungsi untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota. Apabila lokasinya sesuai, akan dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin. Nah, lokasinya ini berhubungan dengan kebun yang berfungsi untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota. Kalau lokasi kebun ini sesuai, maka hewan liar akan dipertahankan keberadaannya sejauh mungkin. Jadi sudah tepat juga. Yang berikutnya, membentuk. Media sebagai membentuk opini publik dan pengawas. Nah, di sini kuncinya ada pada kata pengawas dengan imbuhan P. Berarti seharusnya membentuk di sini menggunakan imbuhan P juga, menjadi pembentuk. Media sebagai pembentuk opini publik dan pengawas. Makanya kata membentuk yang tidak tepat. Terakhir, terutama terkait pemenuhan luasan RTH. Nah, kalau kita baca, ini sudah tepat karena bukan pemenuhan luas. Ya. Karena berkaitan dengan penataan ruang, berarti berhubungan dengan luasan, bukan lagi luas. Supaya luasan ini bisa memenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Makanya luasan sudah tepat. Artinya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah membentuk. Seharusnya pembentuk. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah
Kalimat yang tidak padu pada bacaan tersebut terletak pada kalimat. Nah, yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak padu. Kalimat yang tidak padu akan membuat susunan dari paragraf menjadi tidak efektif. Ya, dan juga membuat paragraf tersebut menjadi tidak logis. Apa yang menyebabkan kalimat menjadi tidak padu sehingga paragraf tersebut menjadi tidak efektif dan tidak logis? Ternyata penyebabnya adalah sebuah kesalahan. Nah, kesalahan ini kalau kita lihat secara teliti biasanya berhubungan dengan struktur dan gramatikal. Di dalam suatu paragraf yang berisi beberapa kalimat, idealnya kalimat tersebut mendukung kalimat utama yang ada di paragraf tersebut. Ya, sehingga secara struktur tidak bermasalah. Secara makna juga tidak bermasalah. Nah, kita akan fokus pada struktur dan gramatikal. Kita telaah satu persatu, dimulai dari kalimat kedua. Hal ini mampu meningkatkan kadar oksigen bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Hal ini merujuk kepada ruang terbuka hijau, ya, yang menjadi area memanjang dan mengelompok tempat tumbuh tanaman yang secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ya. Jadi, kalimat kedua itu masih mendukung kalimat utama yang ada di paragraf pertama pada kalimat pertama. Jadi bukan jawaban yang tepat. Yang berikutnya kalimat keempat. RTH mencakup konservasi alamiah baik di dalam maupun di luar kota. Nah, kita cek kalimat sebelumnya. Macam-macam RTH menurut Galion meliputi ruang bagi taman bermain yang aktif untuk anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Ya, jadi sedang menjelaskan mengenai klasifikasi dari RTH dan dibuat lebih spesifik lagi dengan cakupannya yaitu konservasi alamiah baik di dalam maupun di luar kota. Jadi kalimat keempat di sini masih benar karena berkaitan dengan macam-macam RTH. Lalu yang berikutnya kalimat kelima. Kebun yang tersedia berfungsi untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota. Ada kata kebun. Kita lihat di kalimat sebelumnya. Konservasi ini dapat berbentuk jalur hijau, kebun binatang, dan kebun botani. Ada yang dibahas yaitu kebun binatang dan kebun botani. Jadi kalimat kelima sangat wajar membahas mengenai kebun. Lalu kita lihat di kalimat keenam. Pelaku-pelaku pengelolaan RTH menurut Sugandi meliputi pemerintah mengadakan pembangunan, swasta sebagai pelaku ekonomi, tidak berkewajiban melaksanakan RTH, masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan, dan media sebagai membentuk opini publik dan pengawas. Nah, di sini tiba-tiba ada pembahasan mengenai pelaku pengelolaan RTH. Sehingga secara struktur menjadi bermasalah. Dan apabila ada masalah berkaitan dengan struktur, biasanya gramatikalnya juga bermasalah. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa frasa yang digunakan oleh penulis. Pemerintah mengadakan pembangunan. Ini sebagai frasa yang pertama atau unsur pertama. Lalu ada swasta sebagai pelaku ekonomi tidak berkewajiban melaksanakan RTH. Ini sebagai frasa kedua. Lalu masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan ini sebagai frasa ketiga. Dan terakhir, media sebagai pembentuk opini publik dan pengawas ini adalah frasa keempat.
Nah, idealnya ya ada yang harus diubah agar ini menjadi lebih tepat. Seharusnya pemerintah sebagai pengada pembangunan. Pemerintah sebagai pihak yang mengadakan pembangunan. Sebagai pengada pembangunan atau pelaku pengadaan pembangunan, pemerintah sebagai pelaku pengadaan pembangunan itu lebih tepat. Ya. Lalu swasta sebagai pelaku ekonomi tidak berkewajiban melaksanakan RTH. Ya, jadi sesuai. Lalu masyarakat sebagai pengembang dan pemelihara. Dan terakhir, media sebagai pembentuk opini publik dan pengawas. Artinya, di sini ada kesamaan frasa atau frasanya menjadi paralel. Nah, itu adalah koreksi terhadap kalimat yang ke-6. Lalu kalimat yang ke-8 terakhir, P2KH merupakan inovasi program RTH berbasis komunitas. Menjelaskan mengenai program P2KH intinya itu apa. Jadi, sudah tepat. Artinya kalimat yang tidak padu di sini adalah kalimat ke-6 karena bermasalah secara struktur dan gramatikal yang tadi sudah saya perbaiki. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses, pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.